Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Perkenalkan, nama saya Fatir Al-Faki, NIM 019. Saya Divya Bisyara Nindya, NIM 017. Saya Nisa Salsabila, NIM 007. Saya Dila Humaira, NIM 002. Saya Miranda Maharani, NIM 037. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian tentang bullying. Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan individu atau kelompok untuk menyakiti dan dilakukan secara berulang-ulang yang berdampak pada munculnya masalah psikologis yang remaja, yaitu kecemasan. Memiliki interaksi satu sama lain sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap manusia dalam kehidupannya. Dalam berinteraksi tersebut, ada yang berujung baik seperti berteman ataupun berujung tidak baik seperti bermusuhan, sehingga dapat menimbulkan intimidasi, dikucilkan ataupun dibully. Permusuhan bisa timbul karena adanya perbedaan, namun sayangnya permusuhan tersebut bisa menimbulkan tindakan bully. Bullying adalah tindakan atau perilaku yang dapat menyakiti fisik atau verbal seseorang. Melihat kenyataan yang ada, seringkali kita menemukan bahwa bullying berkedok candaan, meski begitu perilaku ini tidak dibenarkan sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzalimi, mencibir atau merendahkan. Ketakwaan ini sesungguhnya di sini sambil menunjukkan dada dan diucapkan 3 kali. Seseorang sudah cukup jahat ketika ia sudah menghina sesama saudara muslim. Setiap muslim adalah haram dinodai jiwanya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis tersebut mengajarkan kita prinsip paling mendasar dalam Islam, yaitu kemanusiaan. Sesama manusia adalah saudara, haram bagi kita untuk saling merendahkan, mencibir, menghina, apalagi menzalimi. Jika merendahkan seseorang dianggap buruk dan jahat, apalagi tindakan-tindakan yang dinodai martabat dan harga diri, seperti merundung, mengintimidasi, merisak, hingga melukai fisik. Agama Islam telah melarang bullying dalam bentuk apapun. Al-Quran menyebutkan larangan ini dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqaf bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah ini mengajarkan agar kita senantiasa introspeksi diri lebih dahulu sebelum menilai baik buruknya orang lain. Bagi masyarakat yang tidak bisa bersikap bijak, akan mudah ikut merundung dan pada akhirnya ikut menjadi pelakunya tanpa disadari. Dalam Al-Quran setidaknya ada 2 istilah masuk dalam kategori bullying. Keduanya bukanlah cerminan dari sifat seseorang yang beriman kepada Allah, dan sudah pasti kedua hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah yang pertama yaitu istizah, yang artinya adalah mengolok-olok disebut dalam surat Al-Baqarah, yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu dan kami hanyalah berolok-olok. Surat Al-Baqarah ayat 14. Istilah yang kedua adalah sak, yaitu merendahkan dan mengejek. Hal ini pernah disebut pada Al-Quran ketika menyinggung umat Nabi Nuh yang mengejek Nabi Nuh ketika hendak membuat bahtera dalam surat Hud ayat 38 yang disebut dalam artinya yaitu mulailah Nuh membuat bahtera dan setiap kali memimpin kaumnya berjalan melewati Nuh. Mereka mengejeknya berkata, Nuh, jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Surat Hud ayat 38. Selanjutnya, cara mengatasi bullying menurut Islam. Yang pertama, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nabi berdakwah di Taif dan mengajak masyarakatnya memeluk Islam. Celakanya, tak seorang pun di Taif menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka justru dengan kejam mengusir Rasulullah SAW dari negerinya. Yang kedua, memperbanyak teman dan dukungan. Makin hari, pendukung Nabi Muhammad SAW kian banyak.
orang kafir Mekah menjadi tambah segan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Terlebih ketika Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab dengan penuh keyakinan mengucap kalimat syahadat. Nyali para penentang Rasulullah SAW menjadi kian ciut. Yang ketiga, pindah ke tempat yang lebih baik. Tatkala kekejaman kaum kafir Mekah semakin menjadi-jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan umat Muslim untuk hijrah ke Madinah. Di sana, banyak masyarakat Madinah menyambut Nabi dengan tangan terbuka. Di kota yang dahulu bernama Yastrib, inilah umat Islam mulai membangun peradaban, hingga selanjutnya berhasil menaklukkan kota Mekah. Yang keempat, membela diri. Orang-orang kafir belum juga puas menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengizinkan umat Islam berperang. Dengan membela diri, para musuh Islam menjadi sadar bahwa pengikut Nabi bukanlah kaum yang lemah. Meskipun demikian, orang-orang yang tidak pernah memerangi Muslim tetap harus dilindungi dan tidak boleh diperangi. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyebut orang yang suka menghina sesamanya sebagai golongan yang bangkrut. Sebab pahala yang susah payah dia kumpulkan berkurang banyak karena telah menghina. Jadi, tindakan bullying termasuk sikap dan perilaku menyakiti orang lain dengan alasan apapun, bullying tetap dilarang dalam agama Islam. Mari bersama-sama stop bullying. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.